Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 102, kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Setelah meninggalkan Bandung, Rahul dan Sari pergi ke rumah sakit. Di bangsal VIP, Hengky Wibowo, yang sakit parah, memiliki staf medis eksklusif untuk dirawat, tetapi Rosa akan menemani Hengky Wibowo kapanpun dia punya waktu. Hengky telah mengalami koma yang dalam selama beberapa bulan. Sikap dokter tidak terlalu optimis tentang apakah dia masih bisa bangun, dan Rosa sendiri tahu bahwa dia kemungkinan besar akan mati dengan cara ini dalam hidupnya. Ayah, ibu, kenapa kamu di sini? Dia melihat Rahul dan Sari. Rosa dengan cepat berdiri. Ekspresi Sari tegas, matanya dingin, dan dia berkata, Ariel tidak bisa menggantikan Arjun. Mendengar ini, Rosa mengerutkan kening dan bertanya, Bu, apa maksudmu dengan itu? Bawa Ariel kembali dan biarkan dia masuk penjara karena Arjun, kata Sari. Dia sudah setuju untuk memberi Ariel kesempatan sebelumnya, bagaimana dia bisa tiba-tiba mengubah tekanannya? Rosa tahu bahwa wanita tua itu pasti pergi menemui Arjun hari ini. Kalau tidak mungkin untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Tampaknya, Arjun mengatakan sesuatu di depan wanita tua itu. Bu, ada pasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap keluarga Wibowo dalam kegelapan. Pesaing kita sangat ingin keluarga Wibowo jatuh. Jika Anda benar-benar ingin melakukan ini, dan mereka tertangkap, Anda tidak hanya tidak akan mampu melakukannya. Anda bisa saja tidak bisa selamatkan Arjun, tetapi keluarga Arjun juga akan terlibat, kata Rosa. Apakah kamu ingin aku melihat Arjun masuk penjara? Aku tidak bisa melakukannya, kata Sari dengan dingin. Rosa menggertakkan giginya dan berkata, Bu, aku tahu kamu tidak suka mendengar beberapa hal, tapi aku masih ingin mengatakan bahwa Ariel juga cucumu sendiri. Wajah Sari penuh dengan penghinaan. Berkata, dia sangat sia-sia, dia tidak layak menjadi cucuku. Rosa menghela nafas, berkata, saya tahu Anda lebih menghargai Arjun, tetapi apakah layak membiarkan seluruh keluarga Wibowo mengambil risiko? Mungkin seseorang ingin kita melakukan ini, bagaimana Anda bisa yakin bahwa tidak ada orang dari keluarga itu di Bandung? Jadi dia kehilangan akal untuk sementara waktu. Ada banyak musuh keluarga Wibowo, dan mereka tidak berani menempatkan mereka di atas meja untuk menyelesaikan keluhan ini karena keluarga Wibowo cukup kuat di Bandung. Mereka sedang menunggu kesempatan, dan menyelamatkan Arjun adalah kesempatan mereka. Masalah ini tertangkap, tidak peduli seberapa kuat keluarga Wibowo atau berapa banyak koneksi yang mereka miliki, mereka tidak berdaya. Namun, wanita tua itu tidak bisa menahan Arjun untuk terus di penjara. Saya mengerti apa yang Anda katakan, tetapi jika saya tidak bertaruh, apalagi yang bisa saya lakukan? Kata Sari. Jelas tidak cukup untuk menyelamatkan kekeraskepalaan wanita tua itu, karena Rosa tahu betapa pentingnya Arjun di hatinya, bahkan Hengky, putranya sendiri, tidak dapat dibandingkan. Berapa kali wanita tua itu datang ke rumah sakit selama beberapa bulan Hengky dirawat di rumah sakit, ibunya jarang datang untuk melihatnya. Bu, beri aku waktu. Jika kamu mengaturnya dengan benar, kamu dapat memastikan bahwa masalah ini tidak akan ketahuan. Ikuti saja apa yang aku katakan, oke? Kata Rosa. Sebaiknya kamu bertindak cepat, kalau tidak aku hanya bisa maju sendiri, Nona tua. Setelah berbicara, Sari meninggalkan bangsal. Selama periode ini, dia bahkan tidak melihat ke arah Hengky. Rosa menghela nafas, sepertinya masalah ini sangat penting, bahkan jika dia bisa mengulur waktu untuk Ariel, apa yang bisa dilakukan Ariel? Bahkan jika dia melakukannya, tidak mungkin mendapatkan persetujuan neneknya.
Mulut yang baik dan patuh sangat penting, tetapi sayangnya dia tidak dapat mempelajarinya dalam hidupmu. Rosa duduk di samping ranjang rumah sakit lagi, meraih tangan Hengki, dan melanjutkan, dalam hidup ini, kita semua akan menjadi kasihan padanya, tapi dia hanya bisa menerima takdirnya. Di puncak, Ariel butuh 1 hari penuh untuk akhirnya menyelesaikan prosedur untuk mengganti kepemilikan villa. Sekarang, pemilik sebenarnya dari villa di lereng gunung itu sudah menjadi milik Kaori. Namun, Ariel tidak merasa kehilangan, baik uang maupun villa tidak ada nilainya baginya. Pernahkah kamu mendengar tentang perusahaan Ariel? Dalam perjalanan pulang, Kaori, yang sedang mengemudi, tiba-tiba bertanya pada Ariel. Ariel terkejut, bagaimana dia bisa tiba-tiba menyebutkan kalimat ini, apakah dia mengetahui sesuatu? Dengan ekspresi tenang, dia tersenyum lagi dan berkata, kalimat ini berasal dari sebuah cerita dalam buku. Tuhan memberitahu seorang manusia fana yang tidak tahu bagaimana memilih di bawah pohon. Tuhan berkata bahwa ada seorang turis yang sekarat karena kehausan. Tuhan mengasihani orang ini dan meletakkan sebuah danau air di depannya, tetapi dia tidak mendapatkan setetes air pun, penuh air. Karena dia tidak bisa meminum semuanya sekaligus, dia bahkan tidak menyesapnya. Tuhan berkata bahwa orang mungkin menemukan banyak hal indah dalam hidup mereka, tetapi selama mereka dengan hati-hati menggenggamnya, dari mereka, itu sudah cukup. Ada aku seperti air yang lemah, ambil saja 1 sendok untuk diminum. Petik 2. Melihat Ariel bercerita begitu serius penjelasannya, Kaori sedikit mengernyit, apakah benar-benar hanya dia yang terlalu banyak berpikir? Mungkin, bagaimanapun juga, di belakang panggung LKK Tekno Science adalah keluarga Wibowo. Meskipun nama belakangnya adalah Wibowo, bagaimana dia bisa berhubungan dengan keluarga Sari Wibowo? Apakah menurutmu tidak manusiawi bagiku melakukan ini? Kaori terus bertanya. Setelah menyetujui Lina sebelumnya, dia benar-benar menyesalinya di dalam hatinya, karena meskipun dia memiliki pertanyaan di hatinya, dia tidak berpikir dia harus meragukan Ariel. Bagaimanapun, itu sudah bertahun-tahun. Mungkin dia benar-benar memiliki hal lain untuk dilakukan. Jika Ariel benar-benar membutuhkan seorang wanita, mengapa dia harus tinggal di keluarga Wijaya dan dianiaya? Ada teman sekelas yang begitu kuat, yang dengan santai bergaul dengan teman sekelasnya, dan tidak mungkin dia kekurangan uang dan wanita. Dengarkan pertanyaan Kaori. Ariel tertawa dan berkata, kamu akan menanyakan ini, saya sangat senang. Tapi kamu tidak bisa kembali ke kamar untuk tidur sampai kamu menjelaskannya padaku. Kaori berkata dengan dingin. Senyum di wajahnya membeku seketika. Ariel menundukkan kepalanya, dan ketika masalah ini dijelaskan dengan jelas, itu akan menjadi tahun monyet. Ketika dia kembali ke rumah, dan saat Lina melihat sertifikat real estate, dia senang di ruang tamu. Melompat, mencium, dan memegang sertifikat real estate di tangannya. Ini seperti miliknya. Ariel, sekarang villa ini milik keluarga Wijaya kami. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu mau dan tinggal di sini bukan tidak mungkin. Mulai hari ini, kamu harus mengenali identitasmu. Lina berkata kepada Ariel dengan tatapan tajam. Ariel tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak perlu memikirkannya dan tahu itu akan terjadi, karena Lina adalah orang seperti itu. Tapi ternyata tidak, berarti dia akan serendah sebelumnya. Bu, villa memiliki biaya manajemen properti lebih dari 100 juta setahun, Anda harus ingat untuk membayarnya. Ariel mengingatkan. Mendengar ini, Lina tercengang dan berkata, berapa? Tidak banyak, saya ingat, 170 juta. Ariel berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimana bisa begitu tinggi? Properti villa ini adalah penipuan. Lina bingung. Keluarga mereka tidak bisa menghasilkan banyak uang dalam setahun terakhir. Di dekat villa, mereka semua adalah tempat pribadi. Properti harus memastikan bahwa orang lain tidak dapat pergi ke tempat pribadi. Biaya properti secara alami akan sangat mahal, dan pemeliharaan villa Genting Hill akan menghabiskan banyak uang setiap tahun. Kata Ariel.
Luna tidak berharap villa itu menjadi kentang panas, tetapi dia hanya tinggal di sini. Biayanya sangat mahal setiap tahun, dan sekarang villa itu dimiliki oleh Kaori, yang berarti uangnya harus masuk ke pajak villa dari keluarganya. Berapa biaya perawatannya? Uangnya? Lina bertanya dengan kaget. Saya tidak tahu, tetapi ratusan juta tidak akan kurang, jadi setidaknya 300 juta harus disiapkan setiap tahun, kata Ariel. Mata Lina menjadi gelap, hampir pingsan, merosot di sofa, dan berkata, ini jelas penipuan, apa yang bisa dia lakukan padaku jika aku tidak membayarnya. Properti di area villa dikelola oleh Pascal, dan bukan tidak mungkin jika kamu tidak membayarnya. Tapi apa konsekuensi dari memprovokasi Pascal? Kamu harus tahu tanpa aku memberitahumu, kata Ariel. Lina seperti dipukuli, tiba-tiba berdiri, menunjuk ke Ariel dan berkata, kamu tinggal di sini juga, kamu harus membayar sebagian dari uang itu. 300 juta, saya akan membayar 80 juta, tidak masalah, kata Ariel dengan gembira. Selain 80 juta, ada 220.000 yang tersisa, yang banyak untuk Lina. Dia menunjuk Inem dan berkata, dia diundang olehmu, jadi tentu saja kamu harus menghitung sebagai bagian. 300 juta, 5 orang, aku akan membayar 120 juta, tidak masalah. Pada saat ini, bahkan Inem tidak tahan lagi, ternyata orang tidak tahu malu, dan mereka bisa sampai ke titik ini. Bersambung.